dapat penghargaan seperti ini, saya mengapa saya gitu kan. Ini sebagai motivasi saya juga untuk bisa berbuat baik, berbuat lebih ke depan terkait dengan coronavirus kemudian vaksinasi di Indonesia. Jadi saya sangat tersanjung, kemudian saya merasa sangat terhormat untuk Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Bareng Orang Hebat. Kali ini bersama saya Putri Windasari. Seperti biasa, di episode kali ini kita akan hadirkan salah satu orang hebat yang pastinya sudah menginspirasi banyak orang dan juga sudah berkontribusi di dunia, tentunya di dalam negeri juga. Dan yang pastinya ini namanya sesuai dengan doa mungkin ya. Ini ada dokter harapan nih, seperti doa yang diberikan oleh orang tuanya ini jadi harapan kita semua saat ini. Dokter harapan ini sudah berkontribusi di dunia ya dok, ini menjadi masuk dalam 2% saintis terbaik di dunia pada tahun 2021. Wow, luar biasa. Kemudian juga dokter harapan ini di 2023 dok jadi dosen terbaik ya, dosen terbaik itu dengan skor Sinta terbaik. Di usia di bawah 40 tahun. Jadi ini dosen muda sudah jadi dosen terbaik di Indonesia itu periodenya tahun 2020 sampai 2022. 2020. Itu penghargaannya 2020. Oke. 2022. Baik. Dan sekarang Dokter Harapan ini juga dapat penghargaan dari penghargaan Ahmad Bakri yang ke-20 di tahun 2024. Selamat dokter. Masih muda, sudah menginspirasi. Tapi memang penghargaan Ahmad Bakri yang kami hadirkan ini, itu sebelumnya kita informasikan terlebih dahulu bahwa penghargaan ini diberikan untuk tokoh-tokoh terpilih ini yang telah berkontribusi bagi dunia seperti Dokter Harapan nih salah satunya, dan juga pastinya di dalam negeri juga ya dokter. Dan penghargaan Ahmad Bakri ini ada di berbagai bidang. Tahun ini diberikan untuk bidang pemikiran sosial, kemudian sastra, sains dan teknologi, kesehatan, dan juga penghargaan khusus ilmuwan muda. Kalau Dokter Harapan ini berarti fokus kepakarannya itu lebih ke virologi ya, benar ya? Virologi. Virus dan kesehatan masyarakat. Tapi fokusnya ke dengue dan juga cikungunya, benar. Nah, ini kan kayaknya virologi itu jarang sekali ya, maksudnya kita jarang bertemu dengan virolog begitu ya, apalagi di Indonesia gitu loh. Nah, awal mulanya bisa berkecimpung di dunia virologi ini gimana ceritanya? Saya fokus ke sini karena berdasarkan latar pendidikan saya. Jadi saya S2, S3 ada melakukan penelitian dan belajar terkait dengan virus. Jadi gara-gara itu. Jadi konsepnya adalah kan kalau misalnya itu berdasarkan kebidangan kepakaran ya. Jadi dulu saya kuliah di Western Australia ngambil terkait dengan virologi khususnya di dengue, cikungunya, Zika gitu. Jadi saya tertarik dulu sebenarnya saya pengennya itu TB gitu. TB karena kasus di Indonesia banyak, kemudian angka kesakitan tinggi, kematian juga tinggi seperti itu. Jadi saya dulu bercita-cita sebenarnya ingin jadi ahli di TB gitu. Jadi pas sekolah di Australia TB tidak ada, pasien tidak ada, lab juga tidak banyak yang bekerja sama dengan bekerja dengan TB. Jadi yang ada itu terkait dengan virus. Jadi supervisor saya mengarahkan ke virus. Jadi saya ngambil itu. Saya juga melihat bahwa virus yang kita kaji di lab yang tempat saya bekerja di Australia itu merupakan virus yang merupakan permasalahan di Indonesia, misalkan dengue, cikungunya, Zika dan seterusnya. Jadi kita juga tertarik, saya juga tertarik akhirnya mengambil bidang virologi. Virologi. Tapi harus ke luar negeri ya. Kalau di Indonesia sendiri sebetulnya bisa sebenarnya kalau seandainya ngambil penelitian di Indonesia sebenarnya bisa, misalkan kalau seandainya kuliah untuk S3 di Indonesia bisa terkait dengan virologi, cuma mungkin fasilitas kita berbeda, kemudian dana yang ada juga berbeda seperti itu. Karena kan untuk melakukan penelitian di bidang virus perlu duit yang banyak gitu ya, karena labnya juga harus mumpuni dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya kembali ke Indonesia kita masih bisa melakukan penelitian terkait dengan virus. Oke. Nah, ini kan masuk dalam 2% saintis terbaik di dunia versinya Elsevier nih.
Iya. Itu bisa sampai di titik itu tuh gimana usahanya selama ini, perjuangannya, atau mungkin apa yang dilakukan? Penelitian apa saat itu? Jadi yang 2% itu kan berdasarkan publikasi dan sitasi kita. Mhm. Jadi seberapa banyak publikasi kita plus seberapa banyak sitasi kita. Sitasi itu adalah seberapa banyak orang mengambil tulisan kita, mensitasi Oh, iya tulisan iya kita, iya. merujuk tulisan kita seperti itu. Nah, itu terutama terkait dengan COVID-19. Jadi dulu mengambil waktu kuliah, saya banyak terkait dengan arbovirus, kemudian setelah selesai juga terkait dengan arbovirus. Ketika pandemi saya juga ngambil COVID-19, terlibat dengan penelitian-penelitian di COVID-19 karena kan background saya adalah virologi gitu. Mhm. Jadi penelitian saya banyaknya terkait dengan COVID-19 waktu itu. Ya lumayan. Jadi saya banyak melakukan publikasi, kemudian dulu waktu pulang ke Indonesia memulai karir sebagai dosen, seperti itu saya pergi pagi pulang malam biasa seperti itu. Jadi melakukan penelitian, kemudian menulis itu hampir setiap hari seperti itu Iya, gitu. dokter Jadi juga menulis jurnal ya? Ada berapa nih total jurnalnya nih? tulisan saya mungkin saya kurang tahu 250 mungkin udah ada. Sudah tidak terhitung ya dok, sampai nggak tahu ya jumlah Jadi jurnalnya ya. iya. Tapi berawal dari reviewer dulu ya informasinya. Saya kan menulis dulu, jadi Hmm. kalau seandainya kita udah punya tulisan, kemudian jurnal akan melihat, oh ternyata dia bagus tuh, kemudian kita akan dijadikan sebagai reviewer. Reviewer itu menilai kerjaan orang lain, tulisan orang lain seperti itu. Jadi seharusnya kita sebagai penulis dulu. Jadi nulis sudah banyak, kemudian sebagai reviewer, kemudian nanti sebagai editor seperti itu. Ini kalau di catatan saya ini Dokter Harapan itu sudah menerbitkan jurnal internasional ya itu ya? Iya. 200-an lebih ya? Kemudian Artikel. Oh itu artikel. Iya. Kalau jurnalnya? Jurnal itu misalkan seperti ini, jurnal itu adalah seperti majalah, jadi Tempo itulah jurnalnya, sedangkan tulisan-tulisannya kan dari penulis seperti itu. Jadi misalkan ada BMC Public Health, BMC Infectious Disease, itulah jurnal, kemudian kita nulis, kita namakan dengan artikel seperti itu. Oke, baik. Tadi sempat dibahas itu soal arbovirus. Nah, kalau arbovirus sendiri penelitiannya sejauh ini sudah sampai mana kalau di Indonesia? Tergantung virusnya apa. Jadi arbovirus itu adalah virus yang ditularkan melalui nyamuk, kebanyakan nyamuk bisa yang lain ya. Terutama nyamuk misalkan dengue, chikungunya, Zika dan seterusnya. Jadi tergantung. Jadi kalau seandainya penelitian dengue kita sudah lumayan banyak, bagus. Kita sudah melakukan mapping jenis karakteristik virus dengue di beberapa kota di Indonesia. Tapi kalau seandainya Zika itu masih sangat dikit sekali. Penelitiannya hampir tidak ada. Yang pertama sekali Zika yang dideteksi itu adalah di Jambi. Setelah itu tidak ada lagi penelitian kita yang mengisolasi, mengkarakteristik virus Zika di Indonesia. Kenapa dok? Karena Zika itu sangat unik. Jadi ketika orang terinfeksi, virusnya di darah itu sangat singkat sekali. Jadi kadang orang meriang, biasanya ketika meriang orang belum ke rumah sakit ya. Ketika nyampe ke rumah sakit 4 hari virusnya sudah turun gitu. Jadi ketika kita isolasi kadang sangat jarang sekali ketemu virusnya. Oke. Lalu kalau dari data Kemenkes ini, kalau untuk dengue saja itu ada peningkatan ya dok? Dari 154 saat ini ya di Juli tahun 2024 itu tercatat 154.082 kasus, ini meningkat sebesar dari tahun sebelumnya. Dan jumlah kematiannya itu ada 916 jiwa. Ini sampai di Juli 2024 aja cukup tinggi, angkanya meningkat dari tahun lalu. Kalau melihat kondisi di Indonesia saat ini? Sebenarnya saya tidak terlalu terkejut dengan data itu karena dengue itu fluktuatif gitu. Makanya kadangan kasusnya dikit kemudian meningkat lagi, meningkat lagi. Penelitian kita juga menunjukkan bahwa patternnya seperti itu. Bahkan secara nasional itu ada pattern yang sangat tinggi, kemudian rendah, tinggi, rendah lagi. Nah, itu kan banyak hal yang bisa mempengaruhinya. Salah satunya adalah apakah kita tidak ada surveillance yang continuous. Misalkan apakah
ada introduction atau virus dari luar masuk ke Indonesia, karena itu menjadi salah satu faktornya. Yang kedua adalah apakah memang katakanlah kontrol dari vektor nyamuk kita bagus atau tidak pada masa-masa data itu diambil seperti itu, karena itu sangat mempengaruhi. Di samping itu sebenarnya secara global bahwa global warming merupakan salah satu faktor yang memicu peningkatan dengue. Secara simpelnya seperti ini, dengue kan ditransmisi atau ditularkan melalui nyamuk. Nah, sekarang kalau seandainya terjadi global warming, daerah-daerah yang dulunya masih dingin, katakan seperti itu, tidak cocok untuk nyamuk, nah sekarang mulai panas, mulai hangat. Nah, hangatnya daerah-daerah tersebut itu bisa menjadi tempat hidup baru untuk nyamuk yang itu bisa menularkan dengue. Kita ambil contoh kalau seandainya kita bicara terkait dengan model teori seperti ini, misalkan di Jayawijaya, daerah Jayawijaya itu kan sebenarnya dingin, itu tidak ada sebenarnya dengue. Tapi kalau seandainya terjadi global warming, itu bisa daerah-daerah tertentu itu bisa mulai muncul dengue-nya. Berarti angka peningkatan ini nggak hanya di Indonesia ya, Dok? Tidak hanya di Indonesia. Seharusnya tidak aja di Indonesia. Di negara-negara lain juga angka penularan ataupun perkembangan dari dengue ini juga meningkat. Meningkat secara global seperti itu. Tapi apakah peningkatan ini merupakan efek dari global warming atau ada yang lain? Jadi kan ini makanya penelitian terkait dengan dengue, bagaimana cara mengatasinya itu lokal, sangat tergantung dari konteks lokalnya. Mengapa dia meningkat, katakan seperti itu? Apakah memang global warming atau memang ada faktor lain, misalkan apakah curah hujan kita, apakah bagaimana breeding site kita atau tempat telur nyamuk bertelur seperti itu. Jadi sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Nah, kalau cikungunya, Dok? Cikungunya sebenarnya mirip dengan dengue. Mereka sama-sama arbovirus walaupun jenisnya berbeda. Kemudian mengapa kadang-kadang di Indonesia cikungunya seolah-olah diabaikan seperti itu? Karena kita nggak pernah disaranin ya untuk cek lab untuk cikungunya misalnya. Iya. Karena kan cikungunya itu dia tidak menyebabkan kematian fatal, katanya seperti itu. Kalau seandainya kita baca dari data dari kementerian tidak pernah melaporkan adanya kematian disebabkan oleh cikungunya. Satu, apakah karena itu memang real atau mungkin underreported. Jadi mungkin ada kasusnya kemudian kematian disebabkan oleh cikungunya tapi dilaporkan bukan disebabkan oleh cikungunya seperti itu. Oleh karena itu pengembangan lab deteksi untuk cikungunya juga tidak ada di Indonesia. Jadi palingan pemeriksaan IgG, IgM dan itu juga sangat tidak sensitif seperti itu. Berbeda dengan dengue yang itu bisa menyebabkan kematian, kemudian dengue juga menyebabkan bisa menyebabkan masalah-masalah komplikasi yang sangat tinggi gitu. Jadi pemerintah mungkin karena keterbatasan juga pemerintah fokus ke dengue sehingga seolah-olah menelantarkan cikungunya seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal virus gitu kan biasanya kan pasti ada vaksin ya yang tersedia ya. Kalau dari arbovirus sendiri ataupun juga virus-virus seperti dengue, cikungunya atau Zika, nah vaksinnya saat ini sudah sampai mana nih? Kalau untuk vaksin yang paling berkembang sekarang vaksin dengue. Vaksin dengue itu udah puluhan tahun tidak bisa dihasilkan yang bagus. Karena mengapa? Dengue itu terdiri dari ada 4 komponen, 4 virus, jadi ada dengue 1, 2, 3, 4. Dan biasanya membuat vaksin yang bisa mengcover atau melindungi manusia dari keempat ini agak susah. Jadi makanya vaksin dengue sangat sulit. Tetapi yang terbaru ada dari satu company dari mungkin saya nggak nyebut namanya dari Jepang gitu kan, itu lumayan bagus, efektivitasnya bisa 70% sampai 80-an% tergantung dari jenis virusnya. Jadi itu yang saya tahu untuk dengue yang terbaru adalah itu.
Eh, untuk Zika? cikungunya belum ada. Cikungunya penelitian sedang dilakukan, tetapi untuk vaksin yang sudah ada yang mendapatkan izin edar belum ada. Apa karena gejalanya juga mungkin Ya ya mungkin salah resikonya satu. tidak terlalu tinggi ya, Iya, resiko kematiannya masih iya, rendah, iya, jadi iya. memang masih difokuskan untuk dengue begitu Iya. ya. Tapi begini, kalau kita ngelihat dari masyarakat Indonesia ya dok, ini kan masih banyak nih pro kontra nih soal vaksin. Banyak yang masih belum percaya begitu, apakah efektifkah untuk mencegah virus? Kalau dari dokter sendiri melihat itu jadi tantangan tidak? Sangat sangat menjadi tantangan besar. Makanya salah satu fokus penelitian saya adalah bagaimana meningkatkan vaksin acceptance, Iya, penerimaan vaksin di masyarakat. Karena di Indonesia penerimaan vaksin itu berbeda-beda. Misalkan kalau seandainya kita bicara dengan Bali, Bali sangat bagus penerimaan vaksinnya. Bahkan kalau seandainya di Aceh itu sangat rendah. Nah, itu menjadi tantangan. Jadi kalau seandainya pun ada vaksin katakan untuk arbovirus ini kalau seandainya penerimaannya tidak bagus sama saja gitu. Jadi penelitian saya mencoba salah satunya adalah melihat misalkan di daerah-daerah tertentu apa sih masalah sehingga masyarakat tidak menerima vaksin. Jadi masih mempertanyakan soal efektivitas sih biasanya ya masyarakat kayak ini ampuh nggak sih atau jangan-jangan ada efek sampingnya dok, itu yang dikhawatirkan. iya betul. Jadi kan sebenarnya masyarakat tidak menerima vaksin itu salah satunya kalau saya bilang ada MTKE. Jadi satu adalah eee, satu adalah mistrust. Mhm, Jadi distrust. Jadi distrust ini adalah ketidakyakinan masyarakat terhadap pembuat vaksin dan pemerintah otoritas yang mengeluarkan meregulasi dengan vaksin ini. Dan ini salah satu yang dipengaruhi oleh masyarakat-masyarakat tertentu misalkan di Papua, di Aceh itu salah satunya mhm. yang berdasarkan pemikiran saya itulah itu gitu. Jadi bagaimana masyarakat tidak trust terhadap badan yang Iya, mengelola vaksin ini gitu. Yang kedua adalah misinformasi. Jadi ini yang paling dengan sosial media yang mhm. sekarang ini misinformasi sangat banyak sekali gitu. Jadi dapatnya apa, hoax dan seterusnya. Jadi kadang-kadang masyarakat yang awam dapat informasi yang salah, kemudian mereka tidak mau menerima vaksin. Dan uniknya lagi penelitian menunjukkan bahwa ketika informasi vaksin itu adalah yang salah, itu biasanya lebih banyak likes, share dan komennya dibandingkan Iya informasi iya yang iya, benar betul. dan itu udah biasa. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi masalah juga di masyarakat sehingga sebenarnya kita perlu memberikan edukasi terhadap masyarakat pentingnya vaksinasi, kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sebenarnya harus melakukan transparansi. Jadi bagaimana vaksin ini, mengapa misalkan kita ambil vaksin ini dalam program vaksinasi, apa Kandungannya juga kandungannya, perlu karena iya, banyak yang, ya hoaks yang beredar iya soal halal begitu. Jadi haram, ya, ini ada kandungan ini yang haram gitu kan, iya. jadi orang-orang jadi nggak mau begitu. Ya, termasuk katakanlah termasuk halal haramnya itu juga sangat dipengaruhi Mhm, karena oleh karena itu sebenarnya kita harus bekerja sama dengan ulama. Ya iya, bekerja sama dengan ulama, MUI. pemuka agama. Nah sekarang penelitian kita mencoba salah satunya adalah memasukkan itu dalam penelitian kita. Kita bekerja sama dengan ulama, kemudian kita duduk bareng, kemudian kita eee, berdiskusi, kemudian kita sampaikan hal-hal yang positif dan memang benar fakta, kemudian ulama ini akan turun ke masyarakat yang menyampaikan, mengedukasi masyarakat. Sehingga kita harapkan ini akan memberikan efek peningkatan kemampuan kepercayaan masyarakat terhadap Mhm, vaksin, kemudian pemahaman mereka terhadap vaksin dan seterusnya. mhm, Pada akhirnya adalah untuk meningkatkan cakupan imunisasi kita mhm. atau vaksinasi kita Oke, gitu. tapi kalau dokter melihat nih dari tahun ke tahun jumlah penerimaan vaksin kita meningkat atau sama saja atau turun bahkan? Turun, Turun? turun. Jadi terutama di Aceh itu sangat turun, terutama fenomena yang kita temukan itulah pasca COVID-19. Jadi sebenarnya
COVID-19 kalau seandainya kita berbangga vaksinasi kita lebih tinggi dibandingkan Amerika, rate-nya secara di kertas kita nggak tahu di masyarakat bagaimana, tetapi itu memiliki efek samping terhadap cakupan imunisasi kita. Jadi masyarakat terutama di Aceh dan di tempat lain mungkin ada seperti itu, melihat bahwa pemaksaan yang dulu kita lakukan terhadap COVID-19 itu menjadi efek yang negatif terhadap vaksinasi anak. Jadi kan vaksinasi anak seharusnya reguler ya. Kemudian dengan ada COVID, dengan tindakan-tindakan ataupun cara-cara yang sebenarnya terlalu memaksa, katakan seperti itu, which is sebenarnya kita memerlukan itu. Waktu dulu kita memerlukan itu memang gitu, mungkin dan itu memiliki efek samping dan kita lihat penurunan vaksinasi anak sekarang di Indonesia. Tidak aja di Indonesia sebenarnya, di daerah lain, di negara lain juga. Pasca COVID-19, angka vaksinasi kita di negara-negara juga rendah. Apa karena mungkin kalau pada saat pandemi COVID itu kita melihat ya perbedaan antara yang vaksin dengan yang tidak vaksin, kemudian misalnya mohon maaf yang meninggal dunia belum vaksin gitu. Jadi ada ketakutan gitu dari masyarakat yang kemudian mereka mau begitu ya, mau dan sadar untuk mau divaksinasi jenis vaksin apapun dan selain diwajibkan tadi ya. Kalau misalnya untuk vaksin-vaksin yang lain mungkin angkanya masih menurun ya karena memang mereka tidak melihat efeknya di sekitar gitu ya, jangka pendeknya atau jangka panjang mungkin ya. Kadang-kadang kan penyakit itu kan juga nggak langsung ya, melihatkan gejalanya, memperlihatkan atau menunjukkan gejalanya. Nah itu mungkin ya, apakah itu jadi salah satu juga? Iya, salah satunya itu karena kan tidak terlalu kelihatan. Merasa tidak perlu gitu ya. Jadi kan vaksinasi itu sebenarnya memiliki memiliki dua, let's say, dua keutamaan penting. Yang pertama adalah mencegah infeksi. Jadi kalau seandainya orang setelah diinfeksi kemudian diharapkan dia tidak terinfeksi lagi. Yang kedua, kalau seandainya dia terinfeksi maka gejalanya itu tidak parah sehingga tidak menyebabkan kematian seperti itu. Jadi arahnya seperti itu. Nah, tetapi beberapa jenis vaksin itu adalah penyakitnya itu kan tidak ada dulu. Misalkan kita bicara terkait dengan terkait dengan polio katakan seperti itu. Tidak langsung kelihatan. Tidak kelihatan kan karena polio sudah jarang sekali sehingga orang tidak menggunakan polio lagi. Tidak banyak orang yang mengambil polio. Tetapi sekarang kan muncul lagi. Polio muncul di Aceh, polio muncul di Madura dan seterusnya. Karena saya masuk dalam KIN, Komite Imunisasi Nasional, jadi kita rutin rapat bagaimana kebijakan pemerintah dan seterusnya, bagaimana menangani ini. Jadi mungkin seperti itu yang tidak terlalu kelihatan, jadi masyarakat kurang aware lagi, tidak aware lagi, padahal dia ada gitu. Jadi oke. Nah dok, kalau kita beralih kembali lagi nih soal virologi ya, gitu. Nah saat ini mungkin terobosan atau penelitian terbaru yang tengah dilakukan Dokter Harapan dan teman-teman tuh apa? Jadi mungkin terkait dengan COVID-19 dulu. Sebenarnya kita melakukan penelitian dengan Eijkman Institute, sekarang udah berubah menjadi BRIN ya, udah berlebur. Kita melakukan melihat sebenarnya virus SARS-CoV-2 itu atau COVID-19, bagaimana sih pengaruhnya terhadap pengaruh suhu gitu. Jadi kalau seandainya kita lihat kita paparin panas, kemudian inkubasi panas, kemudian bagaimana efek dari SARS-CoV-2 itu terhadap kemampuan dia untuk menginfeksi sel inang katanya. Itu kita teliti, kemudian data ini kita gunakan untuk men-set atau menciptakan ruangan isolasi. Jadi sekarang kita lagi mencoba membuat ruangan isolasi yang pintar, jadi smart isolation chamber, jadi seperti itu. Bukan hanya untuk COVID sebenarnya, untuk yang lain, untuk penyakit yang lain, penyakit infeksi yang lain. Jadi kita berharapnya ruangan ini standarnya internasional, kemudian kita lengkapi dengan AI, jadi artificial intelligence, misalkan di mana kalau seandainya pasien ada penyakit ini, kemudian tekanan udaranya harus segini, sirkulasi udaranya harus segini. Kemudian kalau seandainya terjadi gerakan pasiennya, maka AI-nya bisa mengadjust gerakan itu. Kemudian kalau seandainya katakanlah dokter atau perawat mau masuk, mau visite gitu, jadi udaranya bisa dikeluarkan dulu, kemudian
sirkulasi udaranya dibentuk sedemikian rupa. Jadi hanya berputar di situ saja ya, tidak memapar ke dokter atau perawatnya begitu. Jadi berharapnya nanti ketika dokter masuk, jadi tidak harus pakai APD lengkap lagi, sebetulnya jadi mengurangi transmisi antara pasien ke tenaga kesehatan. Keren ya dok. Itu sudah berapa persen? Ini tahun ketiga melakukan itu. Kita bekerjasama dengan di USK semua dengan ahli teknik. Berharapnya kita bisa mematenkan atau meregister untuk paten di akhir tahun ini ataupun di tahun depan seperti itu. Jadi, aduh, nggak kerasa itu bentar lagi dok. Jadi ya. Tapi itu inovasi baru loh ya. Iya, salah satunya itu. Kemudian yang paling yang kita kita tekankan itu juga adalah yang energi safe energi. Jadi kita berharap ketika udara yang keluar itu kan itu panas ya. Yeah. Dengan sistem AC kemudian ada mesinnya. Nah, kita berharap kita bisa menggunakan atau memanfaatkan panas itu untuk menyalurkan virusnya gitu. Jadi kalau setelah disaring itu biasanya kan bisa pakai HEPA filter, kemudian virusnya kan keluar gitu kan. Nah, ini bagaimana caranya kita manfaatkan panas itu untuk mematikan virus itu juga. Bisa gitu. Mematikan atau hanya melemahkan? Seharusnya bisa mematikan. Oleh karena itu kita lagi mencoba melihat sebenarnya berapa panas sih yang harus jangan kan kita harus yakin bahwa 100% akan mati gitu. Jadi kita lagi coba melihat itu. Baik. Luar biasa, keren banget. Itu inovasi terbaru ya. Dan pastinya kalau misalnya ternyata isolasi, apa tadi nyebutnya? Ruang isolasi. Ruang isolasi. Atau isolation chamber. Oke, ruang isolasi ini yang dilengkapi dengan AI begitu ya. Gitu, ini keren loh dok, beneran menginspirasi dan semoga sukses ya rencananya dan tepat waktu target penyelesaiannya. Nah tapi kan perjalanan dokter nih sampai ke titik saat ini tuh pasti nggak mudah dong. Pasti nggak mudah gitu. Mungkin berangkatnya dari keluarga seperti apa? Apakah memang punya privilege mungkin bisa akhirnya mencapai di titik ini jadi saintis terbaik dunia? Tidak sama sekali. Jadi kalau seandainya saya boleh cerita, ayah itu SR, jadi sekolah rakyat. Jadi dulu kan sekolah rakyat dia. Jadi tamatan sekolah rakyat itu sekelas SD. Iya, kalau nggak salah sekelas. Jadi SD. hanya lulusan SD. Lulusan SD. Kemudian kalau mama, saya manggilnya mama, jadi mama tidak sekolah tapi bisa membaca gitu. Jadi mulai seperti itu. Jadi saya tidak ada privilege sama sekali. Tidak ada privilege. Gitu. Tapi bisa jadi seperti yang sekarang. Itu lebih menginspirasi lagi ya. Pantas Dokter Harapan ini punya banyak sekali penghargaan ya, termasuk yang terbaru ini penghargaan Ahmad Bakri di tahun 2024 ini. Tapi selama masa pendidikan dok, pasti adalah cerita-cerita yang tidak mengenakan atau mungkin kayak melelahkan begitu loh, perjuangannya seperti apa? Mungkin waktu S1 kali ya. S1 kan untuk dokter itu mungkin kita tahu pendidikan dokter sangat tough ya, sangat keras seperti itu. Harus berputar kepalanya. Iya, tetapi saya menikmati. Walaupun ada ada kendala gitu. Kemudian kalau untuk S2, S3 kesepian karena waktu pindah katakanlah 6 tahun di luar negeri kan tanpa dulu saya belum nikah, Mbak. Iya, jadi kesepian. Iya, jadi kesepian, jauh dari hanya keluarga. Ditemanin virus gitu, ya, Dok. Jadi itu menjadi masalah karena di luar negeri dengan kondisi seperti itu psikis juga enggak ini, kemudian kadang mencari jalan yang tidak pada tempatnya gitu. Jadi ya ini kan kerja dengan virus ya. Ya, bisa dikatakan kerja dengan virus. Ini jatuhnya kalau kita melihat ini membosankan atau menyenangkan nggak sih sebenarnya buat dokter? Tergantung. Kalau saya intinya saya menikmati, Mbak. Apa yang saya kerjakan menikmati. Jadi sewaktu saya dokter, saya menikmati jadi itu. Kemudian tapi saya tidak terlalu enjoy. Saya pindah ke lain. Kemudian sekarang saya sekarang juga masih di virus, kerja dengan virus. Kemudian saya menikmati. Kemudian tiba-tiba mengapa tidak saya cari yang lain juga yang lebih terkait dengan masyarakat, jadi impact-nya lebih besar. Jadi saya terkait
menikmati apa yang saya lakukan. Kemudian sekarang juga saya lagi membuat jurnal dan sudah Q1 kuartil 1 dan saya menikmati itu. Luar biasa, selamat Dokter Harapan. Thank you. Ini beneran keren ceritanya. Jadi saya pengen juga nih Dokter Harapan ini mungkin bisa mengajak mungkin generasi penerus mungkin yang saat ini lagi S1 yang agak tough tadi yang dokter bilang untuk tetap semangat nih, untuk tetap semangat dan juga bisa meraih cita-citanya atau pencapaiannya seperti Dokter Harapan. Silakan. Untuk S1 teman-teman yang lagi kuliah lagi dalam masa perjuangan lah ya. Jangan terlalu pantang menyerah gitu. Jangan terlalu cepat menyerah kali ya. Jadi kalau seandainya S1 itu masa-masa lagi kecewa, kemudian biasa pendidikan itu harus diutamakan. Jadi kalau seandainya ada masalah di keluarga yang jangan sampai mempengaruhi pendidikan. Kalau seandainya ada masalah di pendidikan, misalkan dosennya nggak susah diketemui, kemudian penelitiannya nggak selesai dan itu harus dibicarakan dengan teman, share ke teman-teman gitu, yang teman-teman yang memiliki visi dan misi yang sama seperti itu. Jadi seharusnya memiliki self control yang baik. Gitu. Biar tertarik mungkin ke virologi, Dok? Harus siapin mental dulu. Jadi kalau dan waktu ya pastinya. Karena kalau seandainya kita udah kerja di lab itu kita tidak mengenal di mana siang malam. Jadi karena kan penelitian itu dia misalkan di 6 jam kita harus periksa, di 6 jam lagi kita harus periksa, atau di 12 jam kita harus periksa. Bisa saja 12-nya itu di tengah malam. Gitu. Jadi kita harus ke lab, jadi harus masuk lab, kemudian harus periksa dan seterusnya. Jadi memang harus di set penelitiannya, time managementnya harus bagus sehingga tidak masuk lab jam 3 gitu. Jadi jam 12 harusnya udah selesai gitu. Kalau seandainya ada pemeriksaan lagi di subuh-subuh gitu. Jadi harus ini. Jadi siapkan jadi mental dulu gitu, mental, waktu, tenaga gitu ya. Yang pasti waktu ya. Tetapi kan banyak orang yang memang suka gitu. Misalkan anak olimpiade biologi kan sekarang ada COC ya, ada olimpiade biologi, kimia dan fisika dan seterusnya. Jadi anak-anak biologi biasanya akan menjadi ahli di bidang biologi molekular, virologi dan seterusnya. Ya, termasuk Dokter Harapan nih kayaknya yang suka ya, yang gemar ya mengamati virus-virus ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk penghargaan Ahmad Bakri yang ke-20 di tahun 2024 yang diterima nih untuk bidang kesehatan, gimana nih perasaannya mendapatkan ini? Ya pertama saya nggak nyangka ya, maksudnya Mbak ya. Saya kan masih muda ya, maksudnya saya masih muda, kemudian dapat penghargaan seperti ini, mengapa saya gitu kan, seharusnya mungkin 10 tahun lagi mungkin saya melakukan sesuatu dulu gitu yang lebih gitu. Tapi kan udah beberapa pencapaiannya. Tapi saya sangat terharu mendapatkan ini. Jadi ini sebagai motivasi saya juga untuk bisa berbuat baik, berbuat lebih ke depan terkait dengan arbovirus kemudian vaksinasi di Indonesia seperti itu. Jadi saya sangat tersanjung, kemudian saya merasa sangat terhormat untuk menerima penghargaan ini. Nah ini target selanjutnya nih Dok. Setelah 2%, apakah target jadi 1% atau? Saya sebenarnya tidak membuat target, makanya saya menikmati Mbak. Makanya nggak nyangka juga sebenarnya ketika mendapatkan penghargaan. Iya, jadi saya nggak membuat target harus 2%, kemudian harus 1% resminya. Karena kalau seandainya kita buat target, kemudian kita tidak mencapai itu, kita merasa kecewa. Iya. Tapi apa yang saya tanamkan itulah ketika kita lakukan harus terbaik gitu. Ketika saya lakukan harus yang terbaik. Jadi kalau seperti itu kan kita hanya bermain dengan diri kita sendiri gitu. Jadi musuh kita adalah diri kita sendiri seperti. Jadi kalau seandainya kita melakukan yang terbaik, insya Allah akan prestasi akan datang. Oke lah, target mungkin tidak ada ya, tapi paling tidak apa nih harapannya dokter? Harapannya Dokter Harapan gitu. Harapannya dokter mungkin untuk penanganan infeksi di Indonesia seperti apa? Kalau untuk arbovirus sebenarnya kita berharapnya ada
sistem surveillance yang berkelanjutan. Karena sekarang kan surveillance kita sangat jelek sekali. Baik itu kasus, apalagi kalau seandainya kita bicara dengan virusnya. Jadi kita tidak ada pemeriksaan virus yang secara rutin di beberapa tempat seperti itu, sehingga kita nggak tahu apa yang ada di ground, kita tidak tahu apa yang ada di lapangan, apakah ada virus baru, apakah ada virus baru yang masuk gitu dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu sangat bagus sekali kalau seandainya bisa kita ngambil itu sebagai peluang, karena kan di dunia itu sebenarnya pengennya Indonesia itu ada itunya gitu. Jadi mereka bisa sebagai sebagai warning system. Jadi kalau seandainya ada sesuatu di Indonesia, mereka bisa tahu seperti itu. Sebenarnya itu bisa peluang besar untuk bisa kita kembangkan ke depannya. Kemudian terkait dengan vaksin, karena sebagian penelitian saya, kerja saya adalah di vaksin, saya berharapnya vaksinasi di Indonesia lebih baik. Cakupan vaksinasi baik di anak meningkat, kemudian pada orang dewasa juga meningkat. Karena mengapa? Karena vaksinasi ini bisa mencegah kematian sangat banyak. Kemudian vaksin itu relatif mudah. Jadi kalau seandainya di dunia kesehatan masyarakat, vaksin ini merupakan usaha preventif yang terbaik untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi gitu. Jadi saya berharapnya pengetahuan masyarakat bisa meningkat terkait dengan vaksinasi. Sosialisasi atau pengelolaan pemberian vaksin juga lebih baik ya. Oke, sekali lagi dokter, saya ucapkan selamat atas penghargaan Ahmad Bakri yang ke-20 di tahun 2024 ini. Semoga bertambah lagi pencapaiannya ya dokter. Harapan kemudian juga penelitian yang dilakukan saat ini bisa menjadi solusi bagi dunia kesehatan, tidak hanya dalam negeri ya, berprestasi di luar negeri juga. Terima kasih Dokter Harapan, sehat selalu, sukses terus. Thank you, makasih Mbak. Dan itu tadi perbincangan kita dengan salah satu orang hebat yang mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri ke-20 di 2024, yaitu Dokter Harapan. Kita doakan bersama atas kesuksesannya dan jadi kebanggaan bagi Indonesia. Pastinya kita punya salah satu dokter yang menjadi saintis terbaik, 2% saintis terbaik di dunia versi Elsevier. Saya Putri Windasari pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Bareng Orang Hebat. Dadah.